Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Hari ini pada akhir pekan kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita untuk menyadari keselamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus merupakan rancangan Allah dan perjanjian Allah agar kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 31. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Dioban Yesus masisiannya si 12 kalaki sajo, jana didok ia matuhalahi, sonari manakop mahita tu Jerusalem, jana terjadi masudena ni suratkon ni akka panurirang tarimutu anak ni jolmai. Dalam bahasa Indonesia, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca Alkitab kita, maka akan dibagi dua bagian. Yang pertama adalah perjanjian lama dan yang kedua adalah perjanjian baru. Perjanjian lama adalah merupakan janji Allah agar diberikan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya, yaitu melalui anak domba Allah yang lahir di Bethlehem dan akan mengorbankan dirinya di Yerusalem menjadi kota yang diberikan Allah untuk menjadi tempat keselamatan. Janji ini digenapi oleh Yesus Kristus melalui perjalanan hidupnya, melalui segala langkah-langkah yang dia lakukan. Oleh karena itu, ketika apa yang dilakukan oleh Yesus adalah penggenapan daripada janji-janji Allah, yaitu janji keselamatan melalui anaknya yang tunggal yang diberikan oleh Yesus melalui Yesus Kristus untuk menjadi sarana keselamatan bagi setiap orang. Ketika Yesus melakukan berbagai aktivitas sebagai umat, sebagai manusia di dunia ini, maka dia memerankan apa yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam perjanjian lama. Dikatakan bahwa keselamatan itu datang dari kerajaan Daud, merupakan anak Daud, keturunan Daud. Dan itu nyatalah di dalam silsilah. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1, maka jelaslah silsilah-silsilah yang dinyatakan siapakah Yesus sebenarnya. Dia adalah anak Daud yang merupakan dilahirkan secara hubungan biologis, yaitu menjadi keturunan Daud. Selain daripada sebagai keturunan Daud, dia menjadi dinyatakan keselamatan itu di dalam menjadi pembebasan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, ketika Yesus sudah melakukan pemberitaannya, menyatakan atas kebenarannya, maka sudah selesailah segalanya. Maka Yesus mengatakan, marilah kita pergi ke Yerusalem. Ketika dikatakan pergi ke Yerusalem, karena memang secara geografis Yesus lahir di Nazaret, kemudian Yesus itu melakukan pelayanan di sekitar Yerusalem, dan kemudian ketika akan mengakhirinya, dia pergi ke Yerusalem. Kita ingat bagaimana sambutan orang-orang di tengah jalan yang mengatakan Hosana, Hosana kepadanya. Kemudian bagaimana proses penyaliban yang harus dialami Yesus Kristus sehingga kematiannya menjadi sumber keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan bahwa Yesus merupakan penggenapan daripada perjanjian Allah di dalam perjanjian lama, bahwa keselamatan itu akan datang dari Daud dan akan menyatakan kebenaran melalui pengorbanan dirinya. Kemudian di dalam perjanjian baru kita masuk di dalam bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan beroleh kehidupan yang kekal dan dia akan memperoleh surga yang sudah disediakan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mengimani, mari kita melihat
jejak-jejak Yesus dalam proses keselamatan, dan kita menghidupi keselamatan itu menjadi bahagian hidup kita. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang begitu indah, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Yesus adalah merupakan keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi hidup kami. Biarlah kami hidup dalam keselamatan-Mu, dan kami tetap memuji, memuliakan Tuhan dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.